Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yaji Matuddin Usman Al-Bantani kembali hadir di tengah-tengah masyarakat daerah Klirong, Kebumen, terkait dengan bagaimana perjalanan Nabiullah Muhammad SAW Mi'raj, ya. Dan perjalanan ke langit ini disampaikan kepada Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani bahwa Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik. Dari perjalanan naik ke langit, Sabtu 7 diberi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan atau melaksanakan sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Adapun Kiai Matuddin Usman Al-Bantani, kalau ada orang yang mengaku dirinya Mi'raj ke langit, bahkan sehari sampai 70 kali, itu adalah kafir. Hal-hal yang disampaikan tidak jauh-jauh mengenai tesisnya terkait nasab Ba'alwi yang notabene sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sampai dengan hakul yakin sesuai dengan kitab-kitab nasab, sejarah, manuskrip maupun genetika tes DNA. Maka dari itu Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani memberikan ibarat-ibarat. Muhammadiyah sudah selesai, Al-Irsyad sudah selesai, tinggal Nahdlatul Ulama ini mau seperti apa ke depannya, walaupun secara ukhuwah Islamiyah tetap menjaga persaudaraan, tapi jangan sampai ada di situ orang yang selalu mengaku dirinya lebih mulia, doktrin-doktrin mahabbah, dan menggiring fanatik-fanatik buta justru akan menyudutkan kiai-kiai Nusantara, dan bahkan kiai-kiai Nusantara itulah yang sejatinya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpanjang-panjang, mari kita simak ceramah Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani di Klirong, Kebumen. Sekali lagi lah mohon maaf yang kali kakak mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita ini keturunan orang-orang rendah, orang Jawa keturunan orang-orang primitif yang tidak tahu teknologi. Itu semua adalah doktrin untuk menjajah kita orang Jawa, orang Nusantara, agar apa? Agar kita menjadi mudah untuk dikuasai bangsa asing, bangsa selain bangsa Indonesia. Nah, Isra Mi'raj pada hari ini, Kampung Kaliwungu, Desa Kaliwungu ini, selain ngomong masalah sholat, juga ngomong masalah teknologi. Karena Isra Mi'raj ini menjadi sebuah isyaratan teknologian, bahwa dulu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu kalau dipikirkan secara biasa, secara sederhana, tidak mungkin orang dari Mekah menuju ke Palestina dalam waktu 1 malam. Dengan onta saja 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kenapa ini 1 malam? Belum Mi'raj ke langit, pulang lagi sebelum subuh. Ini adalah tantangan teknologi bagi umat Islam, bahwa umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi. Sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan, dibelah dadanya. Ini adalah tantangan kedokteran, bahwa manusia itu dadanya bisa dibelah, tapi dia masih bisa tetap hidup. Yang sudah dibelah banyak itu perempuan, tapi nggak isro-isro. Betul apa tidak? Kadang-kadang satu ibu-ibu dibelahnya 3 kali, tapi nggak isro-isro. Mi'raj mungkin Mi'raj itu artinya naik. Ya kalau Isra itu berjalan waktu malam, tukang nyari kodok juga Isra itu lugatan. Kalau naik itu
Mi'raj. Mi'raj itu asal makna lugawinya naik. Jadi setiap yang naik-naik itu adalah mi'raj. Orang naik kelapa itu lagi mi'raj. Naik motor itu namanya, ibu-ibu, mi'raj. Isra mi'raj. Subhanalladzi asra innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hadaya dulu anna nabiyya urija bil jasadi war ruh, lianna Allah abbara bi abdi abdun ruhan wa jasada. Jadi Nabi itu Isra Mi'rajnya ruh dan jasad, bukan hanya jasadnya saja, nggak ada ruhnya, orang mati itu mah. Bukan hanya ruhnya saja tanpa jasad, itu namanya orang ngimpi. Tetapi Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Fali ta'abbara bi subhanallah. Subhanallah yang besar. Kalau mimpi nggak usah pakai subhanallah. Saya juga pernah ngimpi, betul apa tidak? Kita ngimpi ke Jakarta, itu aneh apa tidak? Tidak, biasa. Tidak usah pakai subhanallah. Tapi karena Allah mengatakan subhanalladzi, hada yadullu ala anna qaunil mi'raj bil jasadi war ruh, li'annahu amrun mustaghrab, amrun ajib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Falidzalika abbara bi subhanalladzi. Kalaulah mimpi nggak usah pakai subhana. Ini orang yang tidak percaya Isra Mi'raj ini jangan gegabah, hukumnya kafir, Bu. Kenapa? Karena dalilnya Isra itu qat'iyyud dilalah wa qat'iyul wurud. Qat'i hukumnya. Kalau Mi'raj itu hanya fasek. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu Mi'raj jasad dan ruhnya, itu fasek. Tapi tidak percaya pada Mi'rajnya mutlaqan, itu hukumnya kafir. Li'annahu sabitun bil ijma'. Sabitun bil ijma' wa man angkara ma sabata minad dini bil ijma'i fahuwa kafir. Orang yang tidak percaya adanya sesuatu yang telah tetap sahih dari agama, maka dia hukumnya kafir. Wal mi'raju sabitun bil ijma' annahu waqi', walakin ikhtalafa ulama fi anna al mi'raja bil jasdi am bir ruhi ma'an. Qalatil mu'tazilah, orang Mu'tazilah, kalau Isra Mi'raj betul jasad dan ruh. Tapi kalau Mi'raj hanya ru'yah manamiyah. Apa namanya? Ru'yah manamiyah, ngimpi saja kalau Mi'raj. Tapi Mi'rajnya terjadi karena itu sabitun bil ijma' bil ahadisil mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Nabi pergi ke langit pertama, nggak boleh masuk dengan Jibril. Ditanya, hei Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Aursila, apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Naam. Tafadhol. Baru masuk. Setelah di langit kedua dijaga lagi. Hei, mau kemana lo? Siapa lo mau masuk langit kedua? Ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, apakah dia sudah diutus jadi nabi? Betul, dia sudah diutus. Baru dibuka. Susah mau Mi'raj itu. Susah mau Mi'raj. Makanya kata Imam Qushairi, al-mi'raju la yaqa'u li ghairil mustafa.
Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku Mi'raj semalam 70 kali, Bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, "Urijabi ila as-sama'i 70 marrah fi lailatin wahidah." Aku, kata Faqih Muqaddam, Mi'raj semalam itu 70 kali. Dan aku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, jalan-jalan di langit seperti mengenal. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube, Balatul Muawanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasat Allah, manidda'a mujalasat Allah wal uruj ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasat Allah, dapat duduk bersama Allah, uruja ilahi atau mi'raj ke Allah, atau mukalamatahu atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasat Allah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir karena pakai huruf atofnya waw. Kalau huruf atof waw katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia nggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wa ittifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atof waw, ahwa mutaqaddimun, au huwa muqarinun, au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, jaa Zaidun wa Amrun, itu mutlaqul jam'i, pokoknya datang Ki Zaid dan Ki Amr. Bisa Ki Zaid dulu yang datang, bisa Ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, Faqih Muqaddam tidak kafir karena dia hanya naik ke langit, tapi tidak mengaku mukalamah, tidak mengaku mujalasah. Ini orang nggak ngerti ilmu nahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima, pakai huruf ataf waw, bahwa Allah telah mengutus Nuhan wa Ibrahima, Nuh dan Nabi Ibrahim. Abbar bil atfi bil atif al waw, aku telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh, wa Ibrahima, dan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu ma'an? Tidak. Jaraknya Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh itu ribuan tahun, tapi menggunakan huruf ataf waw. Ittifaqul fi'linya apa? Irsal, arsalna. Yang dimaktufkan apa? Nuhan wa Ibrahim. Tetapi itu mutaqaddiman wa mutaakhiran, la muqarinan. Berarti Faqih Muqaddam juga walaupun hanya dia itu mengaku mi'raj ke langit saja, tidak mengaku mukalamah, tidak mengaku mujalasah, fahuwa kafirun, maka dia hukumnya kafir. Kiai di YouTube, saya datang ngomong pada kafir. Gimana Kiai Mat Faqih bil mukallaf? Ahuwa kafirun, ahuwa muslimun, ahuwa munafikun? Mukallaf. Wal al muqaddam laisa sakhsan khiyan fid dunya. Musanya namanya dikarang di abad 9, keramatnya dikarang di abad 9, ceritanya dikarang di abad 9 tahun 653 Hijriah. Dia ada di wafatnya 653. Itu yang dalam ilmu hadis disebut
sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin, sedulur dengan saya. Aduddin Saifuddin, tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Tua nggak jadi. Ya, namanya masyarakat kan ikut pacamatnya. Kalau pacamatnya minas, kalau camatnya minal khaifin warra'iyatu aula. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya. Ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya dia Baklawi. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus, ini makhluk model apa? Ini PIK 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan. Sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Nah, kalau bi al ilmu bi PIK wa PSN baru kita menol. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, madaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang apa-apa menolak, lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat? Kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat.
Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih 300 triliun duit ga. Muhammadiyah duitnya 300 triliun Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih makenen bae. Nang apa? Duitnya kaken didawir. Duitnya kaken didawir Habib. Makanya ini kita melihat fenomena. Uang ngaku putune Nabi tapi akhlaknya adoh karo Kanjeng Nabi ku dadi bingung. Lah lamun kita ngedeleng Gus-gus ki ya, anaknya kiai akhlaknya kayak kiai, tawadhu, ngajine kewekel, sampai diajarine kedudu nang abae dilempar ning pondok sejen. Supaya apa dilempar ning pondok sejen? Supaya ngerasani premen dadi santri, mangan asal anak, turu asal turu, ngising asal ngising. Iku santri. Lah anak kiai didokoni pondok sejen iku supaya ngerasani ari ilmu mah kiai negake ilmune. Tetapi dudu hanya ilmu, adoh saring wong tua niku membentuk karakter. Adoh karo wong tua membentuk kemandirian. Weruh artine anane wong tua iku berharga lamun anak kita wis mondok, Bu. Kalau anak kita dipondokin dia akan merasa bahwa orang tua itu penting. Kikang Saipuddin bolak-balik melulu rabi masih cik remen Mbak hampir 2 aja rabi nih kini ngarep ki. Iya rabi nih ya. Ndi rabi nih Kang Saipuddin. Hati-hati dua laki ganteng makenen ki. Aja dilepas mekonon bae. Kalau lamun arep ning Banten maning kudu dibaturi. Bukan kecantolong Banten. Kayak kita ki didampingi bae nang rabi karena weruh wong kebumen ayu-ayu. Bukan kecantolong kebumen ning aku nih kundi rabi kita nih kandika. Alhamdulillah berarti disayangi nang rabi. Dudu rabi watir dudu disayang. Ligane mewatir dudu sayang. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena orang NU ini percaya dengan adanya keturunan Nabi, bahwa turunan Nabi ila yaumil qiyamah ada. Turunan Nabi walaupun dari jalur Siti Fatimah perempuan, bagi kita Nahdlatul Ulama itu tetap dianggap keturunan Nabi. Sampai kiamat nanti Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Engkau bu kiamatku anak perang besar. Wong Banten, wong Kebumen jadi siji di bawah bendera Imam Mahdi. Siapa namanya? Imam Mahdi. Iki putune Kanjeng Nabi. Arane Muhammad. Abahe Abdullah. Lahir ning akhir zaman. Perang melawan orang-orang kafir di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki yang akan menjadi panglimanya adalah cucu Nabi asli pakai sod. Makanya kalau sekarang ini Bu, kita biarkan orang-orang yang bukan turunan Nabi ngaku-ngaku putune Nabi, iki bahaya. Karena engkone anak uang ngaku-ngaku Imam Mahdi palsu, ngaku Imam Mahdi padahal duduk Imam Mahdi. Darane ngajak ning surga, ligane ngajak ning neraka.
bahaya. Maka wajib yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin, qalahu Ibnu Hajar al-Haytami. Wajib yang bagi bima'nal wujub, wajib bagi siapa saja untuk mempunyai kecemburuan akan nasabnya baginda Nabi, sehingga tidak ada yang berani ngaku-ngaku putu Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan apa maksud illa bihaqqin? Harus bisa dibuktikan secara ilmu nasab. Coba deke ngaku aran-arane putune Nabi ku pak, oh je pulan bin pulan bin pulan bin pulan, analakan yang kitabe. Wah, iki kabib wis tak teliti bu. Lakan yang kitab-kitabe ngaku putune Nabi ning Indonesia. Dheweke teka 100 tahun sing wingi ngaku ning Indonesia teka iku putune Kanjeng Nabi. Wong Indonesia ngormati. Duwe ayam siji dinekno, duwe wedhus siji dinekno, duwe rabi kadang-kadang dinekno. Nah, untuk bila ligane barang diteliti dudu putune Nabi. Dudu putune Nabi iki wis tak telitian taman bahwa kabib iku bin Syihab bin Semit, Topik Segaf, Lutfi bin Yahya iku dudu putune Kanjeng Nabi, putune Ubaid. Arane Mang Ubaid iku digelati ning sejarah laka arane laka uwong, laka arane laka uwong, katanya mengaku dia hidup 383 Hijriah, ngaku jadi putune dadi anake Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa iki putune Kanjeng Nabi asli. Ana ning kitab Tahdhibul Ansab nulis anake Isa bin Muhammad arane iku apa Ahmad bin Isa. Iki putune Nabi asli. Nah, kemudian si kabib iki ngakune putune Ahmad bin Isa iki saking anake sing arane Ubaid. Lah Ubaid kita gelati ning kitab-kitab iku laka anake Ahmad bin Isa arane Ubaid. Ahmad bin Isa putune Kanjeng Nabi asli iki duwe anake cuma 3, Muhammad, Ali karo Husain.